Shalom anak-anak yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama pada hari ini, yaitu kelas 2 masuk tetap DAP 3, saling mengasihi anggota keluarga. Nah anak-anak, sebelum berdoa, saya bertanya, bagaimana kabar kalian? Baik ya, saya harap dan menjadi doa ibu semua baik dan sehat. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan belajar, pimpinlah kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bab 2 ini saling mengasihi anggota keluarga di buku paket. Nah, sekarang kita akan melihat materi ini di buku LKS yang sudah kalian pegang. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa mengasihi dalam anggota keluarga itu sangat penting, ya, karena mengasihi harus diawali dari lingkungan yang terkecil, yaitu dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga, yaitu Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Bapak Ishak dan Ibu Ribka punya 2 orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Mereka punya kesukaan yang berbeda, hobi yang berbeda. Yaitu kalau kakak Esau ini suka berburu, sedangkan adik Yakub suka memasak. Nah, anak-anak, dalam keluarga ini ada satu peristiwa di mana kakak dan adik ini saling berebut, yaitu memperebutkan warisan, berkat warisan dari orang tuanya, yaitu ayah Yakub. Pada suatu hari ayah Ishak berbicara kepada kakak Yakub supaya karena dia ingin memberkati Esau sebagai anak sulung. Tetapi ternyata apa yang terjadi anak-anak? Ya, pada suatu kali, nah ini yang menjadi persoalan, pertengkaran, yaitu pada suatu kali Yakub ini memasak sup merah. Nah, kakaknya Esau waktu itu pulang dari berburu ingin makan. Nah, Yakub ini anak yang pintar. Karena dia tahu bahwa berkat kesulungan, anak sulung itu berhak mendapatkan berkat warisan pada waktu itu. Sehingga Yakub menukar, kalau kakaknya kepingin sup merah, maka harus menjual hak kesulungan kepada Yakub. Dan karena Esau tidak berpikir panjang, dia berpikir hak kesulungan tidak penting, lebih baik dia makan hari ini sup merah Yakub yang enak, sehingga dia bisa hidup katanya. Nah, akhirnya tertukarlah di mana Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub. Nah, suatu ketika ayah Ishak siap memberkati, waktu Esau pergi berburu, Yakub menyamar sebagai Esau. Ya, karena waktu itu bapak Ishak matanya sudah rabun, tidak lihat, sehingga dia tidak tahu kalau yang datang itu adalah Yakub yang berubah atau menjadi seperti Esau, yaitu dengan berbulu, ya, karena waktu itu ada perbedaan di mana Yakub itu kulitnya licin sedangkan Esau kulitnya berbulu, sehingga Yakub pura-pura ya menjadi Esau dengan memakai kain ya jaket berbulu, ya, sehingga Bapak Ishak tidak tahu kalau itu adalah Yakub, sehingga ketika diraba adalah Esau, maka diberkatilah Yakub sebagai berkat warisannya jatuh ke tangan Yakub. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Esau mendengar bahwa Yakub telah menerima berkat warisan dari ayahnya Yakub? Esau sangat marah sekali, ya, dia marah sekali dan ingin membunuh Yakub, sehingga Yakub lari meninggalkan Esau dan meninggalkan orang tuanya, ya, supaya tidak dibunuh oleh Esau. Dendam, ya, Esau marah. Tapi satu ketika 20 tahun anak-anak mereka berpisah, ya, 20 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek, sangat panjang. Akhirnya Yakub ingin minta maaf kepada kakaknya Esau, dan Yakub berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan dengan kakaknya Esau, dan akhirnya mereka bertemu dan Esau mengampuni Yakub, ya, karena sebuah doa. Jadi Esau mengampuni Yakub sehingga terjalin kembali tali persaudaraan mereka menjadi satu keluarga, ya, mereka saling mengampuni. Jadi dalam anggota keluarga saling mengampuni.
Ya, kemudian kita akan cerita yang kedua adalah Bapak Yakub. Bapak Yakub ini yang tadi sudah menipu kakaknya, sudah berkeluarga ya. Yakub tetap mendapatkan berkat warisan. Kenapa? Karena Esau telah menjual hak kesulungan. Jadi Bapak Yakub memang berhak untuk menerima berkat itu. Nah, ketika Yakub sudah dewasa menjadi seorang bapak, dia punya anak yang sangat banyak, yaitu 2. Kalau Yakub tadi hanya 2 ya, Bapak Ishak hanya 2, Esau dan Yakub, tapi Bapak Yakub punya anak ini ada 12 anak. Baik oleh saudara-saudaranya ini, tetapi Yusuf tetap dapat mengasihi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini, meskipun mereka telah berbuat jahat. Dan ketika Yusuf mencapai impiannya menjadi seorang pemimpin yang besar, dia tidak sombong. Walaupun dia sebetulnya bisa membalas kejahatan kakak-kakaknya ini, tetapi Yusuf tidak mau. Dia mengampuni kakak-kakaknya, mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dia bisa berbagi apa menjadi berkatnya. Dia berbagi kepada kakaknya, yang memelihara kakaknya dalam masa-masa kesulitan dan kelaparan. Nah, anak-anak, jadi contoh-contoh sikap saling mengasihi dalam anggota keluarga adalah harus mengakui kesalahan dan mau memaafkan. Perhatikan kata-kata ini anak-anak. Orang yang paling cepat dalam minta maaf adalah orang yang paling berani. Ya, jadi kalau anak-anak memadu orang yang berani. Orang yang paling cepat maafkan adalah orang yang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat, paling berani oleh memaafkan. Dan orang yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling bahagia. Biarlah anak-anak sejak kecil tetap berbahagia karena bisa memaafkan dalam anggota keluarga. Yang kedua, saling berbagi. Lihat, kalau kalian punya makanan, lihat adiknya, kakaknya perlu, harus dibagi. Seperti Yusuf tadi, berbagi, memberi pada saudaranya, dalam keluarga juga teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama, peduli anak-anak. Kalau di rumah ibunya repot, jangan diam saja, membantu. Ya, ini kerjasama dan juga peduli kepada anggota keluarga. Ini adalah tanda saling mengasihi dalam anggota keluarga. Nah, apakah dampak atau akibat kalau anak-anak dan keluarga saling mengasihi? Yaitu akan tercipta kerukunan dan damai sejahtera. Saya kira semua orang senang rukun ya, karena dalam keluarga kita perlu kerukunan dan damai sejahtera itu melebihi kekayaan ya. Meskipun kita sederhana keluarga kita, tetapi kalau ada kerukunan dan damai sejahtera itu adalah kebahagiaan. Nah, ini penjelasan bab 3 anak. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca. Silakan dibaca di buku LKS materi bab 3 ini ayat dalam halaman 25 sampai 27. Kemudian kerjakan tugas di buku LKS halaman 28 sampai 30. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Perhatikan dengan hati yang gembira dan tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless you. Selamat pagi.